Virus mutasi muncul silih berganti. Akhir-akhir ini Afrika Selatan mendeteksi varian B1529 pada tubuh penderita. Varian ini mungkin akan dinamakan Nu. Virus baru ini merebak di Provinsi Gauteng. Para ahli menunjukkan bahwa dibandingkan dengan virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, varian baru ini memiliki lebih dari 50 jenis mutasi, dan lebih dari 30 diantaranya adalah protein lonjakan pada permukaan virus, yang dikhawatirkan memiliki daya penularan yang lebih tinggi dan kebal terhadap vaksin yang ada saat ini. Inggris mengumumkan bahwa mulai tanggal 26 siang, penumpang dari 6 negara termasuk Afrika Selatan tidak akan diizinkan masuk untuk sementara waktu. Saat ini hanya ada seorang pria berusia 36 tahun di Hong Kong yang belum lama ini baru kembali dari Afrika Selatan dan terdiagnosis terjangkit varian baru. WHO akan menggelar rapat khusus untuk membahas dampak yang ditimbulkan oleh virus mutasi ini. Taiwan tidak melaporkan kasus baru dan 12 kasus dari luar negeri. Mengantisipasi virus mutasi baru, CECC memasukkan Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini, dan Zimbabwe ke dalam daftar negara beresiko tinggi per 29 November. Vaksinasi BNT dosis kedua bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun ditunda untuk saat ini. Sedangkan untuk orang tua yang membawa anak mereka untuk divaksin, CCC menyatakan tidak akan mencegah bila yang bersangkutan merupakan kalangan beresiko tinggi, memiliki kebutuhan khusus dan tekad kuat untuk divaksin. 专家认为说，如果有高风险族群或是特殊需求，有强烈意愿要打的对象，我们就不阻止。支持暂缓的这个专家都是往这方面思考。 Tingkat cakupan populasi vaksin dosis pertama di Taiwan adalah 77,34% dan dosis kedua adalah 50,5%. Batch ke-13 vaksin BNT sebanyak 938.300 dosis yang disumbangkan oleh perusahaan dan organisasi swasta seperti TSMC, Yonglin Foundation, and Tzu tiba di Bandara Taoyuan tanggal 25 pagi. Total vaksin BNT yang diterima mencapai 10 juta dosis. Cuaca di Taipei pada hari Jumat beralih menjadi dingin dan basah. CWB menyampaikan akibat pengaruh angin muson timur laut pada hari Jumat dan Sabtu, peluang hujan di wilayah utara dan timur agak tinggi. Diperkirakan kelembapan akan berkurang dan suhu akan naik pada hari Minggu, namun sebuah masa udara dingin berikutnya akan tiba pada Selasa depan. 下一波的冷空气在周二的南下之后，周三、周四持续影响，而这波的冷空气不是只有影响到北台湾而已。 包含北部、宜兰、花莲地区的温度有明显的下降，感受是比较偏冷一点的。 Penurunan suhu udara pada musim dingin kali ini tiba agak awal akibat pengaruh fenomena La Nina. Namun seiring dampak pemanasan global, suhu selama musim dingin diperkirakan berada di kisaran median. Sebaliknya, yang patut diperhatikan adalah resiko kekurangan air yang timbul akibat curah hujan minim. 在反圣一年，台湾附近的东北风的强度会带来比较冷，甚至比较干的这种降雨的环境哈，尤其是在中南部地区在冬天是枯水期情况。 CWB mengingatkan bahwa Taiwan biasanya dilalui sekitar 8 hingga 12 gelombang hawa sejuk dan 1 hingga 3 buah masa udara dingin setiap tahun. Warga perlu mengambil tindakan mencegah serangan udara dingin tepat pada waktunya. Kawasan sentral dan selatan juga perlu menghemat sumber daya air untuk mengantisipasi masa kemarau pada musim dingin. Sebanyak 17 anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik tiba di Taiwan tanggal 25 malam. Pihak AIT menyatakan bahwa perjalanan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan anggota Kongres ke kawasan Indo-Pasifik. Delegasi akan bertemu dengan para pemimpin senior Taiwan untuk membahas hubungan bilateral Amerika dan Taiwan, keamanan regional, dan sejumlah isu penting lainnya. Juga akan mengunjungi Kementerian Pertahanan Nasional serta bertatap muka dengan Presiden Tsai Ing-wen. 对美国国会再度组团来访，这是展现美国国会的两院还有民主共和两党对于台美关系一致的坚定支持。 Sebelum mengunjungi Taiwan, delegasi Kongres ini juga mengunjungi Jepang dan Korea Selatan dan mendengarkan laporan dari Komandan Militer Amerika di Okinawa untuk memahami aksi provokasi Tiongkok. Delegasi beranggotakan 17 orang yang dipimpin oleh Tanako ini juga merupakan delegasi Kongres Amerika kedua yang mengunjungi Taiwan dalam bulan ini.